Nah, dalam kenyataannya, umumnya sistem operasi itu akan menerapkan antrian multi-level, di mana antrian ready ini akan dibagi menjadi 2 antrian yang terpisah misalnya. Ada antrian yang khusus untuk proses foreground, yang biasanya sifatnya interaktif, ada antrian yang berjalan di background. Jadi 2 proses tersebut akan dipisah ya, yang foreground dan background, di mana yang foreground itu umumnya sifatnya interaktif ya, ada tampilan di layar dan sebagainya. Nah, secara permanen proses akan berada di antrian yang diberikan. Jadi dia kalau di foreground, foreground terus, kalau background, background terus. Kemudian setiap antrian itu akan memiliki algoritma yang berbeda. Untuk antrian foreground umumnya itu menggunakan round robin, ya karena tadi algoritma round robin itu memberikan waktu respon yang lebih cepat ya atau lebih rendah. Kemudian yang background itu menggunakan algoritma first come first serve. Kemudian secara keseluruhan penjadwalan itu harus selesai di antrian tersebut, di mana terdapat penjadwalan prioritas yang tetap. Misalnya sistem operasi akan melayani penjadwalan di antrian foreground, kemudian akan berpindah ke background secara terus-menerus. Secara umum, CPU akan mengakomodasi seluruh penjadwalan baik yang di foreground ataupun yang di background dengan misalnya ya 80% untuk melayani penjadwalan di foreground dan 20% untuk melayani penjadwalan di background. Ini adalah contoh antrian penjadwalan multi-level ya, dengan beberapa antrian yang berlapis. Yang paling atas ini adalah sistem proses, yaitu proses yang berkaitan dengan sistem, misalnya berkaitan dengan kernel, ini prioritasnya paling tinggi. Kemudian yang di bawahnya adalah proses interaktif yang berkaitan dengan user, di mana user itu membutuhkan waktu respon yang cukup cepat. Kemudian berikutnya interaktif editing proses. Jadi proses yang interaktif tapi untuk melakukan editing. Nah, ini juga butuh waktu cepat, tapi responnya mungkin tidak harus secepat proses-proses yang sifatnya interaktif ya. Kemudian proses batch ini adalah proses antrian yang lebih mementingkan hasil ya dibanding dengan respon. Kemudian yang terakhir adalah student process. Sebuah proses bisa saja berpindah dari sebuah antrian ke antrian yang lain. Ini yang terjadi pada antrian multi level yang memiliki feedback. Nah, parameter yang didefinisikan pada penjadwalan multi-level feedback queue atau antrian umpan balik multi-level antara lain, yang pertama adalah jumlah antrian yang ada di sistem, ada berapa jenis antrian. Kemudian algoritma yang diterapkan di setiap antrian, algoritma penjadwalan yang diterapkan di setiap antrian apa saja. Kemudian metode yang digunakan untuk menentukan kapan proses ditingkatkan prioritasnya atau mengupgrade prioritasnya. Kemudian metode yang digunakan untuk menentukan kapan proses diturunkan prioritasnya. Serta metode yang digunakan untuk menentukan antrian sebuah proses yang masuk jika proses tersebut membutuhkan layanan. Jadi ada proses yang masuk antrian. Ini bagaimana menentukan ini proses ini masuk ke antrian mana? Ya, misalnya apakah antrian prioritas tinggi atau prioritas rendah atau bagaimana menentukan proses ini masuk ke background atau foreground. Ini contoh 3 buah antrian yang terjadi, yaitu ada antrian first come first serve ya, yang paling bawah atau prioritas terendah. Kemudian berikutnya ada antrian round robin dengan quantum time 16. Kemudian yang prioritas tertinggi itu antrian round robin dengan quantum time yang lebih kecil yaitu 8. Nah, dalam kasus ini, setiap proses yang masuk antrian dia akan terlebih dahulu masuk ke Q0 ya, yaitu round robin dengan quantum time 8. Nah, ketika proses ini tidak selesai ya, dalam waktu quantum time 8, maka dia akan diteruskan ke Q1 ya. Jadi akan berpindah ke Q1 dan akan dieksekusi selama 16 milisecond. Ketika tidak selesai juga, dia akan dimasukkan ke Q2.